Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semuanya saja yang menyaksikan video ini. Video ini saya buat berdasarkan dari permintaan rekan-rekan yang sudah banyak japri gitu. Tetapi memang perlu saya akui bahwa saya memang bukan YouTuber yang dalam arti dikatakan sukses gitu. Tapi setidaknya ada beberapa ilmu ataupun trik-trik khusus untuk bagaimana kita sama-sama menjadi YouTuber yang sukses seperti itu. Artinya memang perjuangan yang dari awal ini memang saya melalui dan kemudian juga kita sama-sama bareng-bareng ya, seperti itu. Jadi memang betul-betul penjelasan ini ada chemistry-nya sekali, dalam arti memang penjelasan ini adalah real dan ini saya jelaskan kalau bahasa Jawanya itu cara bodon dengan cara yang segampang mungkin bisa dipahami gitu. Karena istilah-istilah yang saya gunakan nantinya juga bukan istilah yang katakanlah YouTuber kelas tinggi seperti itu, bukan, karena memang ini juga pemula dan mudah-mudahan nanti semua bisa mempraktekkan dengan baik. Nah, seperti itu. Terus yang perlu saya jelaskan adalah materi kali ini adalah berkenaan dengan thumbnail. Thumbnail itu apa? Penjelasan secara teoritisnya nanti bisa dicek di Google dan sebagainya. Kalau penjelasan secara bahasa saya seperti itu, thumbnail itu seakan-akan adalah tampilan depan. Kalau misalnya katakanlah sebuah buku itu covernya lah seperti itu. Itu covernya sebuah buku ini ya thumbnail ini gitu, judul yang dibaca untuk menarik supaya seseorang itu bisa membaca di dalam buku itu gitu. Karena kita seorang YouTube yang kita geluti atau YouTuber seperti itu adalah bagaimana halaman utama ini bisa kita baca atau dibaca orang-orang lain dan kemudian orang lain itu untuk tertarik membuka video kita. Nah, seperti itu dari pancingan thumbnail yang sudah kita buat atau kita tawarkan, covernya video lah seperti itu. Seperti itu. Ini saya buat aplikasinya semuanya lewat HP seperti itu, sehingga semuanya juga insya Allah bisa mempraktekkan dengan baik dan mudah gitu. Jadi intinya adalah thumbnail ini adalah sebuah halaman depan yang kemudian bagaimana menerjemahkan isi yang ada di dalam video itu sehingga seseorang itu tertarik untuk membuka video itu dan bahkan menyaksikan sampai selesai. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu dipahami, meskipun di sini ada sebuah teknik bagaimana kita menulis dengan singkat yang mewakili isi di dalam sebuah video itu gitu. Seyogianya kalimat yang tertulis di thumbnail depan ini, halaman depan ini atau cover depan ini juga tidak membohongi si penonton atau calon penonton untuk menyaksikan sesuai dengan apa yang dituliskan di depan gitu. Karena ada beberapa yang ini menjadi risiko bahaya ketika seseorang itu menulis atau membuat thumbnail tidak sesuai dengan isi di dalam video. Ini akhirnya nanti akan membuat penonton itu kecewa dan bahkan mungkin resikonya tidak akan melanjutkan isi video sampai habis, bahkan mungkin memberikan negatif yang komentar yang kurang baik, bahkan mungkin tidak disukai videonya seperti itu, atau bahkan mungkin yang tadinya mau subscribe jadi tidak jadian seperti itu. Jadi harapannya adalah arahan saya adalah bagaimana thumbnail yang kita buat ini adalah sesuai dengan isi video seperti itu. Tapi thumbnail ini dibuat semenarik mungkin gitu, yang tidak membohongi apa yang ada di dalam isi video seperti itu. Misalnya ada cerita candaan gitu, ada seseorang yang membuat buku gitu, menarik itu. Judulnya depannya adalah, di cover depannya adalah paha-paha putih ya, seperti itu. Seseorang ini akan aktif dan ingin sekali untuk membacanya, penasaran ini isinya apa itu, dengan pikiran yang negatif mungkin seperti itu. Tapi ternyata ketika dibeli bukunya atau mungkin setelah diambil bukunya, dibaca dalamnya, nah ternyata ada keterangan lagi, bukan lagi sesuai dengan ekspektasinya di depan cara paha-paha putih, nah seperti itu. Tapi ternyata di dalamnya isinya adalah cara-cara berternak sapi. Nah ini kan membuat seseorang kan kecewa, ekspektasinya sudah sangat luar biasa bayangannya, tapi ternyata kok cara-cara berternak sapi yang tidak sesuai dengan isi depannya, atau kalau di YouTube ini adalah thumbnailnya lah seperti itu. Baik, lanjut saja.
Ini adalah sebagai pembuka. Kemudian yang perlu disiapkan itu adalah di HP Anda itu harus ada aplikasi satu ini ya, di pojok di bawah saya ini ada YouTube Studio. Jadi diinstal aja YouTube Studio, terus kemudian nanti silahkan di login sesuai dengan akun yang akan dirubah thumbnailnya seperti apa. Seperti itu. Mungkin ada beberapa akun atau seperti apa, kan kadang-kadang kan seperti itu. Misal salah satu contoh ya, kita ingin membuat thumbnail menggantikan yang ini contoh salah satu akun yang saya buat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi di sini di atas ini ada tulisan seperti pensil atau tanda untuk menulis. Ini adalah tanda edit. Nah, kita klik kemudian seperti ini. Nah, ini di sini nanti akan ada ini thumbnail misalnya. Nah, ini ada beberapa nanti yang muncul dari gambar-gambar video. Nah, ini random ini, dalam arti dia ngacak sendiri. Nah, kemudian yang di sini ada tulisan thumbnail custom. Nah, thumbnail custom ini adalah tempat untuk kita memasang thumbnail sesuai dengan editing kita. Ya, thumbnail yang sudah kita siapkan, yang sudah kita edit untuk dipasangkan di sini dan nanti akan muncul di halaman depan. Nah, biasanya kasus rekan-rekan itu ketika ngupload video nggak nyeting thumbnail ini kan nanti acak dia. Yang depan itu nggak tahu video belakang, tengah atau belakang atau apa, kan seperti itu. Nah, di sini nanti akan bisa setting gitu. Apakah kita memilih dari yang sudah di setting otomatis oleh pihak YouTube, apakah kita custom nanti. Custom itu maksudnya kita klik, nanti kita akan diarahkan untuk memilih gambar. Lah, gambar ini kan tentunya kita siapkan dulu. Nah, seperti itu. Kita siapkan dulu untuk diupload ke halaman depan itu tadi. Nah, sebelum itu biasanya seperti itu. Sebelum kita bisa menggunakan atau memasang thumbnail lewat HP gitu, kita harus menyeting dahulu pertama kali itu keluar rekan-rekan ya, itu artinya dia langsung nyetingnya di HP itu. HP itu sifatnya adalah aplikasinya terbatas, katakanlah instan lah itu. Jadi pertama kali untuk kita bisa ngupload thumbnail custom ini adalah harus membuka atau login dulu dari komputer. Nah, ketika sesuai dengan urutan sama seperti yang di HP ini tadi, seperti itu di komputer. Nah, kemudian nanti di situ ada verifikasi. Nah, kalau misalnya diklik nggak bisa langsung upload milih gambar, berarti harus ada verifikasi. Verifikasi ini adalah nanti sesuai dengan nomor yang didaftarkan untuk mendaftar email itu. Nanti ada nomor verifikasi, kemudian nanti tinggal memasukkan saja sesuai dengan kode verifikasi. Ya sudah, kalau sudah terverifikasi itu sudah bisa gitu. Jadi pertama kali nguploadnya nanti simpan dulu gambarnya di komputer, nanti nyoba dari komputer dulu sekali, habis itu nanti selanjutnya bisa lewat HP dengan cara yang saya jelaskan ini tadi. Nah, cara untuk mengupload thumbnail dari komputer mungkin ada beberapa gambaran, nanti akan saya jelaskan setelah video ini. Nah, kita saksikan yang dari teknik komputer. Baik, masuk ke penjelasan yang lewat komputer. Jadi kita bisa lihat, saksikan di layar ini. Itu ada pertama kali kita masuk di Google Chrome bisa, kemudian browser yang lain juga bisa. Kita ketik yaitu YouTube Studio gitu. Kemudian kalau sudah muncul, kita klik lagi untuk loginnya gitu. Masukkan email dan password sesuai dengan akun YouTube yang akan diedit thumbnailnya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau sudah masuk di halamannya seperti itu, nanti silahkan lihat di tampilan itu. Tampilan itu ada beberapa menu seperti itu. Nanti dilihat di samping kiri. Di samping kiri itu ada video gitu. Jadi video Anda lah, video kita seperti itu. Nanti diklik video, kemudian nanti di agak ke bawahin itu ada seperti yang terlihat di layar HP yang tadi, yaitu adalah untuk memilih thumbnail. Nah, seperti itu. Memilih thumbnail tinggal klik saja itu.
Kalau ketika diklik membutuhkan verifikasi, ya sudah diverifikasi dulu, nanti dia akan tembus ke nomor HP yang didaftarkan untuk email itu. Nanti kalau sudah dicocokkan, sudah masuk, ya sudah. Pertama kali adalah masuknya dari situ. Kemudian kalau sudah pilih thumbnail, kemudian nanti kita akan diarahkan ke galeri. Di gambar di mana kita menyimpan gambar untuk thumbnail yang akan diedit seperti itu. Jadi sama seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu kita harus menyiapkan gambar dulu untuk thumbnail yang custom yang akan kita siapkan untuk mengganti, ya seperti itu. Jadi kalau pertama kali di komputer, ya berarti harus gambar thumbnail yang kita inginkan itu sudah disimpan di galeri di komputer. Komputer bisa, laptop bisa, ya seperti itu. Terus kemudian nanti kalau sudah diarahkan ke gambar, ya sudah tinggal diklik saja. Kemudian nanti tinggal disimpan gitu. Jadi sifatnya begini teman-teman, akun YouTube ini dengan akun yang ada di thumbnail itu katakanlah berbeda gitu aja untuk mudahnya gitu ya. Berbeda itu maksudnya gini gitu. Kalau untuk kita ngupload, kita bisa tinggal aja youtube.com kan gitu. Kemudian kita login, nah kemudian kita ngupload saja video yang sudah kita siapkan kan gitu. Itu untuk proses upload kan gitu. Kemudian untuk ngupload thumbnail itu tidak bisa dari situ, tapi harus kita download lagi aplikasi namanya YouTube Studio gitu. Kalau dari komputer itu nggak perlu ngupload karena di situ sudah ada, tinggal di Google itu tinggal klik aja YouTube Studio, dia akan muncul sendiri, kita tinggal login. Tapi kalau di HP itu sebenarnya bisa sih dari Chrome yang tersedia di HP, cuman kan karena kecil banget kan gitu, mending kita pakainya adalah aplikasi, kita langsung download aja di Play Store YouTube Studio gitu. Jadi kalau untuk di HP kita mainnya dua. Kalau ngupload lewatnya di youtube.com seperti itu. Kalau misalnya kita mau edit segala sesuatu hal, editnya itu adalah di studio. Jadi YouTube Studio itu seakan-akan admin kita gitu. Karena seperti rekan-rekan yang sudah beberapa kali masuk, katakanlah mengupload video dari youtube.com lewat HP seperti itu, kadang-kadang hanya muncul di uploadan tersedia untuk ngupload videonya, judul sama keterangan, kemudian sama kategori dan beberapa menu yang lain seperti itu. Harusnya di situ kan masih ada menu yang lain banyak sekali, ada hashtag dan lain sebagainya kan seperti itu. Ada pilih bahasa, ada apa, itu menunya lengkap sekali ada di YouTube Studio seperti itu. Jadi silahkan seperti itu. Itu pun juga terbatas sebenarnya kalau aplikasi. Meskipun YouTube Studio harusnya pakai browser, pakai Google Chrome atau Google Mozilla ataupun browser yang lain gitu. Kalau dari browser akan lebih lengkap. Tapi setidaknya secara standarisasi itu dari situ gitu. Jadi intinya kalau ngupload itu dari youtube.com, kemudian kalau untuk edit thumbnailnya itu editnya itu tidak bisa dari youtube.com, tapi dia harus kita harus punya aplikasi namanya YouTube Studio untuk kita punya admin di akun kita. Nah dari situ caranya seperti apa? Caranya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk bagaimana kita ngupload di YouTube Studio untuk mengedit thumbnail kita. Jadi kita harus menyiapkan gambarnya dulu gitu. Mudah-mudahan sudah jelas ya rekan-rekan ya, untuk urutannya bagaimana kita mengedit thumbnail. Itu adalah yang pertama kali intinya lewat dari komputer. Kalau sudah pertama kali verifikasi lewat dari komputer, kita bisa melanjutkan selanjutnya dari lewat HP. Baik, untuk cara mengedit thumbnail sebenarnya terserah dari rekan-rekan semua. Saya kira teman-teman semua lebih jago untuk mengedit gambar thumbnailnya yang sangat luar biasa. Tapi juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk bagaimana menyiapkan gambar edit thumbnailnya, itu juga akan saya jelaskan seperti itu supaya lebih lengkap. Kita saksikan video selanjutnya. Baik rekan-rekan semua, ini kita lanjutkan, yaitu kita paling mudah gitu. Artinya kita pakai Android berarti kita mainnya aplikasi-aplikasi aja semua gitu. Ada banyak aplikasi-aplikasi untuk edit thumbnail ya gitu. Ini salah satu contohnya aja, saya jelaskan aja. Salah contohnya adalah saya mengambil di Thumbnail Maker. Ini downloadnya juga via Play Store gitu. Jadi ada di sebelah bawah kiri ini, kita buka. Saya makainya ini terserah rekan-rekan mau pakai yang lain juga enggak masalah juga sih.
kemudian create new ini. Kemudian kalau misalnya mau nambah gambar juga silahkan, nanti mau ngambil apa gambar dari mananya juga bisa. Artinya gambar dari mananya itu kita tinggal pilih gambar yang kayak di kamera, kemudian add picture ini nanti di galeri gitu. Kalau misalnya gambar kan misalnya ada backgroundnya foto kita atau apa seperti itu. Tapi kalau hanya misalnya langsung tulisan aja seperti itu, memang resikonya ada banyak iklan-iklan ya, enggak apa. Itu tinggal kita di A+ ini, kemudian add tag. Nah, kita nulis saja misalnya. Kita ketik ya, nanti akan kita buat seperti itu misalnya. Cara dan praktek buat thumbnail. Nah, misalnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ada muncul menu-menu untuk memilih huruf. Nah, misalnya jenis hurufnya kita gambarkan akan seperti apa. Misal salah satu contohnya saya memilih yang modelnya kayak gini ya, misalnya. Kemudian kok kayaknya saya pengen center, nah tinggal ini dicentang aja. Ini ada backspace, kemudian ada centang itu untuk maju ke depan. Itu menu-menunya banyak sekali, tinggal dicoba-coba. Nah, ini jadi tengah. Nah, misalnya tambahin lagi untuk ngeditnya yang keempat ini ya, jadi agak kayak tulisan-tulisan kayak gini juga bisa, tidak masalah. Oh, kebanyakan misalnya gitu, sesuai selera silahkan. Mau merubah warna juga bisa, mau digimanakan, gini atau tetap kayak gini, atau ini warnanya untuk yang bisa diputer. Nah, ini macam-macam lah. Kalau masalah editing silahkan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Saya kira rekan-rekan juga lebih ini. Kalau untuk membesarkan ya sama, tinggal di pojok ini ditarik aja gitu. Kalau aplikasi ini ya, karena mungkin nanti beda aplikasi, beda yang lainnya. Mungkin mau tambahin gambar itu juga bisa, seperti tengah kemudian picture misalnya seperti itu. Kita nyari gambar-gambar misalnya katakanlah. Nah, misalnya kita kasih gambar kayak gini lah biar agak keren ya, seperti itu. Atau mungkin sini tambah tulisan lagi, pinggir-pinggirnya seperti apa, lebih ramai juga ada masalah juga. Artinya sesuai dengan selera lah. Kemudian simpan ini gambar kayak disket ini ya. Nah, kemudian download JPEG. Nah, tinggal nanti mau diedit namanya juga boleh, untuk rename atau langsung download juga boleh. Nah, ini sudah masuk di galeri gitu, sudah masuk di galeri. Nah, misal kita contohkan ya, kita buka YouTube Studio. Nah, kemudian seperti yang sesuai saya sampaikan tadi, kita ulang dari awal ya. Itu YouTube Studio kita buka. Nah, kita login sesuai dengan akun yang YouTube yang ingin ganti seperti apa. Nah, terserah mana yang ini. Misal salah satu contoh ini ya, contoh ini kita edit thumbnailnya. Nah, edit thumbnail gitu. Ini yang sudah ada thumbnailnya, mau dirubah juga bisa. Atau misalnya kita baru yang belum ada thumbnailnya, misalnya ini belum ada. Ini edit yang atas ini kayak gambar pensil ini, kemudian di thumbnail. Nah, ini kan random seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, kita milihnya yang thumbnail custom lainnya ada di galeri kan, editan kita tadi. Nah, ini sudah masuk seperti itu ya, sudah tinggal pilih, kemudian simpan. Nah, ini sudah jadi dan tinggal dicek lewat di youtube.com-nya seperti itu. Itu sudah nanti sudah akan berganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, tinggal desainnya nanti dibaguskan, dibuat yang kalimat yang menarik, yang membuat orang itu penasaran supaya dia mau muter videonya. Penasaran kok thumbnailnya tulisan covernya halaman depan kayak gini, wah kayaknya bagus nih, buka gitu, seperti itu. Sehingga seseorang itu tertarik untuk melihat gitu. Tapi kalau hanya acak misalnya ya, seperti video-video yang lain ya, kalau hanya acak nggak ada thumbnailnya kan orang nggak menarik kadang, meskipun judulnya sudah kita untuk judulnya sudah kita tulisi seperti itu. Tapi kalau nggak ada thumbnailnya, nggak ada tampilannya,
itu kayaknya juga ini isinya apa kayak gitu kan, ngacak-ngacak semua ini saya beberapa akun kan seperti itu. Tapi kalau sudah disetting itu ya macam-macam lah seperti itu, sehingga seseorang itu tertarik untuk masuk untuk melihat video kita bahkan mungkin sampai habis. Nah seperti itu. Demikian mungkin trik-trik untuk membuat thumbnailnya seperti itu. Kalau misalnya nanti masih ada permintaan-permintaan untuk bagaimana men-sharingkan tentang perihal masalah di YouTube seperti apa dan sebagainya, yang pastinya kalau itu masalah perihal standar nanti akan kita siapkan untuk buat videonya, tutorialnya, supaya nanti lebih jelas dalam mengikuti seperti itu. Yang pastinya video ini nanti kalau misalnya masih belum jelas bisa diputar berulang-ulang, ataupun nanti juga bisa ditanyakan, nanti akan kita buatkan video-video berikutnya untuk penjelasannya yang lebih detail atau yang lebih rinci, yang kurang di mananya seperti itu. Kemudian video ini memang atas permintaan YouTube channel dari Gadis Kitu Channel seperti itu. Artinya memang rekaman ini, tutorial ini saya buat dan kemudian hak ciptanya sudah saya berikan kepada akun YouTube Gadis Kitu Channel gitu. Jadi artinya saya pun tidak mengunggah atau mengupload di video YouTube saya. Kemudian juga rekan-rekan nanti juga nggak ada kan seperti itu. Artinya memang ini hak ciptanya saya berikan kepada Gadis Kitu Channel. Nanti silahkan segala sesuatunya bisa dilihat di channelnya lah seperti itu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, nah seperti itu. Dan kemudian di share juga seperti itu, supaya nanti lebih semangat dalam membuat video-video atau konten-konten yang baru berkenaan apapun, pertanyaan-pertanyaan atau permintaan yang masuk. Demikian mungkin penjelasan singkat dari saya berkenaan dengan thumbnail ini. Saya kira nanti mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau misalnya masih ada penjelasan-penjelasan yang kurang, nanti akan kita buatlah sesuai dengan permintaan, sekiranya apa yang dibutuhkan seperti itu. Semoga selalu semangat dan tetap semangat. Sukses untuk kita semua, YouTuber pemula ataupun para YouTube yang mungkin pertama buat asik-asikan, ada yang memang sengaja untuk mengejar sekali bagaimana punya pendapatan, yaitu setidaknya kita yang pertama kali tidak money oriented dulu, tapi kita memberikan sebuah karya yang bagus, kemudian kesenangan yang baik bagi diri kita sendiri. Saya kira nanti juga akan memunculkan efek daya yang luar biasa seperti itu. Tapi kalau kita money oriented dulu, kadang-kadang ya terlalu menggebu-gebu, akhirnya juga kacau dalam segala halnya, mungkin kontennya kurang bagus atau apa dan sebagainya. Nah seperti itu, masih banyak sekali pembahasan-pembahasan dan ilmu-ilmu tentang YouTuber. Pertama kali seperti itu saya akhiri. Selamat berjuang untuk meraih monetis sampai ada penghasilan dan sebagainya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.